Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pelaku pembunuhan terhadap pemilik agen perbankan di Indramayu masih misteri. Diduga pelaku paham dengan situasi dan kondisi rumah korban. 2 calon anggota DPRD ditangkap polisi karena pesta narkoba bersama tim sukses di Ciamis. Telur dan bumbu dapur naik, pedagang kurangi takaran bumbu agar tak merugi. Banjir kembali menerjang 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Ketinggian banjir bahkan mencapai 1,5 meter, merendam ribuan rumah. Banjir disebabkan curah hujan tinggi dan diperparah meluapnya sejumlah sungai akibat mendapat kiriman dari wilayah Hulu Kuningan. Untuk kedua kalinya dalam sepekan, banjir besar kembali merendam ribuan rumah yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon. 5 kecamatan yang terendam adalah Walet, Pabuaran, Pasaleman, Karangwareng, dan Ciledug. Ketinggian banjir bervariasi antara 80 cm hingga 1,5 meter. Di Desa Cibogo, Kecamatan Walet misalnya, selain rumah, banjir setinggi hampir 1 meter juga mengenangi akses jalan desa sehingga aktivitas warga terganggu. Banjir kali ini diperparah meluapnya sungai setelah mendapat banjir kiriman dari wilayah Hulu Kuningan. Derasnya arus sungai Ciberes membuat bendungan jebol sehingga air meluap hingga ke dalam rumah warga. Air dari mana sih ini, Pak? Dari sana kidul, dari Ambit. Oh, sungai apa itu, Pak? Sungai apa? Sungai Ciberes. Oh, meluap. Udah ketampung di Gunung Sari apalagi. Ini yang di sini paling parah, Pak? Enggak, maksudnya banjir yang paling parah yang sekarang? Iya, sekarang nih. Di belakang sana sampai berapa meter, Pak? Di belakang sana ada setengah meteran lah, 80 lah kata. Pada masuk rumah semua, Pak? Iya. Yang biasanya enggak sih sekarang masuk. Masuk. Oh, lumayan parah, Pak ya? Iya. Ini Pak. Meski banjir tergolong tinggi, warga memilih tetap bertahan di rumah. Warga seperti di Desa Cibogo misalnya malah kebingungan untuk mengungsi karena hampir sebagian besar wilayah desa terendam banjir. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Warga desa Cijulang di Kabupaten Sukabumi memblokade akses jalan Jampang Tengah Nyalindung dengan menanam padi di tengah jalan yang berlumpur. Aksi sebagai bentuk protes lantaran pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak serius memperbaiki jalan selama 10 tahun terakhir. Warga kesal lantaran kondisi jalan kerap menimbulkan kecelakaan yang menimpa anak-anak sekolah. Inilah puncak kemarahan warga desa Cijulang di Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Mereka memblokade jalan dengan 2 kendaraan. Warga juga menyindir keras pemerintah Kabupaten Sukabumi karena jalan ini layak seperti sawah sehingga pantas ditanami padi. Aksi sebagai bentuk protes warga lantaran ruas jalan Jampang Tengah Nyalindung tak kunjung diperbaiki selama 10 tahun terakhir. Warga sebenarnya berkali-kali telah meminta pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk segera memperbaiki kondisi jalan karena kerap terjadi kecelakaan. Kita tergerak, seluruh masyarakat di sini tergerak karena melihat kondisi di jalan kita udah hampir lebih dari 10 tahun gitu kan, semenjak Bapak Bupati yang sekarang menjabat udah 2 periode. Nah, dia belum sama sekali memperhatikan jalan ini, baik dari segi perbaikan ataupun perawatan. Itu pun perawatan ada, kita tidak bisa pungkiri perawatan ada, cuman tidak maksimal gitu. Tidak maksimal, tidak seluruh ruas jalan yang mungkin dari arah Bojong Lopang Cimerang gitu kan. Nah, makanya di sini kita seluruh masyarakat ngerasa tergerak akibat banyaknya sekali terjadi kecelakaan, Pak. Anak-anak sekolah terutama yang mengejar waktu ke sekolah gitu kan. Banyak terjadi kecelakaan gitu kan. Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas PUPR mengakui tidak mampu memenuhi permintaan warga sekaligus lantaran terkendala anggaran. Namun memang kalau diharapkan sekaligus menyeluruh, kami belum bisa menyelenggarakannya karena keterbatasan anggaran, karena tidak hanya ruas jalan ini yang bisa kita tangani, ada ruas jalan lain di daerah kecamatan lain yang juga sama-sama membutuhkan penanganan jalan. Dengan demikian, jadi sebetulnya kami mengharapkan masyarakat bersabar, karena tentunya kami semua tidak melihat
memilih ruas jalan ini yang ditangani. Kami melihat semuanya. Warga sempat berdialog dengan pemerintah namun belum menemui titik temu. Pihak PUPR hanya berjanji memperbaiki kondisi jalan secara bertahap sesuai besaran anggaran. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Dua anggota calon legislatif di Ciamis dibekuk polisi karena kedapatan sedang berpesta narkoba bersama tim sukses. Kedua caleg ini diketahui gagal lolos ke kursi wakil rakyat karena memperoleh suara terendah. Tidak banyak warga yang menduga salah satu rumah mewah di daerah Banjarsari Ciamis menjadi tempat pesta narkoba. Rumah ini merupakan kediaman salah satu caleg DPRD Kabupaten Ciamis. Rumah digerebek satu narkoba kepolisian Resor Ciamis dan didapati dua caleg berinisial I dan L dan 3 anggota tim sukses sedang berpesta narkoba. Polisi menyita 1 gram paket sabu-sabu sebagai barang bukti. Kedua caleg itu ikut berkontestasi pada pemilu lalu di Dapil 5 Kabupaten Tasikmalaya. Namun keduanya gagal, bahkan mendapat raihan suara terendah di dapilnya. Dari warga-warga aja, dari Babinsa, cuma dengan segitu aja. Oh, Bapak dapat informasi dari Babinsa? Iya. Itu warga Bapak itu caleg keberapa ya? Iya, caleg. calon ini sih, kemarin nyalonin dia. Menang atau kalah? Kalah. Itu siang atau malam ditangkap? Pas maghrib katanya. Maghrib. Informasi yang Bapak terima itu kenapa ditangkap, Pak? Kurang begitu tahu, saya belum begitu tahu yang pastinya sih. Informasi yang Bapak tahu karena apa itu? Narkoba atau karena apa? Cuman bilangnya kena aja, penangkapan aja gitu. Yang nangkapnya siapa itu? Kurang tahu juga. Cuman beritanya gitu aja. Saat ini Irmanya ada di mana? Kurang tahu. Kurang tahu. Nama lengkap itu siapa sih? Kedua caleg kini menjalani proses rehabilitasi. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Warga Karawang memburu Basar Gerakan Pangan Murah karena harga lebih murah. Basar murah digelar Pemkab Karawang untuk membantu warga mengatasi kenaikan harga sembako jelang Ramadan. Warga membludak berburu pangan murah di halaman kantor Kecamatan Rawamerta, Karawang, Rabu pagi. Harga murah menjadi alasan warga sehingga rela antre. Gerakan Pangan Murah menjual paket beras, gula, dan minyak goreng lebih murah dari harga di pasaran. Harga beras SPHP misalnya Rp53.000 per 5 kg, sedangkan beras premium isi 5 kg seharga Rp62.000. Selain beras, Basar juga menjual murah gula pasir seharga Rp17.000 dan minyak goreng Rp15.500 per liter. Bazar diharapkan bisa membantu warga membeli sembako di tengah harga sembako di pasar yang masih mahal. SIM kupon dilakukan karena untuk mengamankan membludaknya masyarakat yang ingin mendapatkan. Jadi diatur oleh inisiatif oleh pihak camat dalam melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah. 10.600 per kilo. Jadi kurang lebih 5 kilo itu kurang lebih sekitar 53.000. Juga yang premium? Premium yang bebas untuk dibeli sebesar 12.500 per kilo. Basar pangan murah masih diburu warga meski harga beras berangsur turun karena pasokan dari petani dan impor mulai membanjiri pasar. Ngebantu sekali, apalagi sekarang beras lagi mahal ya. Jadi saya sangat terbantu sekali dengan adanya badan pangan murah ini. Selain beras mau beli apa lagi Bu di sini? Rencananya mau beli gula sama minyak juga karena lagi murah. Warga berharap semua kebutuhan pokok kembali stabil saat memasuki Ramadan. Samsun Nursa melaporkan dari Karawang. Sementara harga telur ayam dan bumbu dapur di Purwakarta terus naik jelang Ramadan. Pedagang mensiasati mahalnya harga dengan mengecilkan takaran bumbu agar bisa terjangkau warga. Para ibu di Purwakarta dibuat pusing menjelang Ramadan. Harga sejumlah kebutuhan pokok seperti telur dan bumbu-bumbu dapur terus merangkak naik. Harga telur misalnya berkisar antara Rp31 hingga Rp32.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada komoditi bumbu dapur seperti cabai, bawang hingga kemiri. Warga terpaksa mengurangi pembelian sebagai persiapan memasuki Ramadan.
Pada naik semua lah, pusing kalau belanja mah, kalau beli itu pusing. Pada naik semua. Iya berat, apalagi saya kan suami udah pensiun gitu kan, ya terasa berat sih. Untuk mensiasati kenaikan harga ini gimana Bu? Biasanya gimana? Paling dikurang-kurangin. Seperti warga, para pedagang juga tidak mau rugi dan kehilangan omset. Mereka tidak menaikkan harga, namun mengurangi takaran bumbu dapur agar bisa dibeli warga. Ya namanya itu kan udah digiling pasti berbeda ya. Paling kiloannya 20, itu udah digiling. Udah digiling. Berarti dikurangin untuk ini Bu ya, apa namanya? Untuk takarannya akan dikurangin. Ya, kurangin. Ya. Untuk harga nggak dinaikin. Enggak. Naik Dari ke 32 berarti sekarang. Sejak kapan Bu kenaikan? Udah 4 hari ini. Penyebabnya apa sih Bu? nggak tahu. Mau jelang puasa? Ya kali ya. Udah biasa kalau mau naik. Karena memang mau jelang puasa jadi harganya naik ya Bu ya? Pedagang dan warga berharap harga sembako benar-benar kembali stabil saat Ramadan, sehingga warga tetap khusyuk menunaikan ibadah. Channel Arifin melaporkan dari Purwakarta. Para pelaku usaha kecil seperti penjual ayam geprek di Kuningan harus berputar otak agar usaha tetap jalan sehingga omset penjualan tidak turun. Kenaikan harga daging ayam yang terus terjadi membuat pelaku usaha kecil terancam. Harga daging ayam yang masih mahal tidak hanya berdampak bagi warga umum, tapi juga pelaku usaha kecil seperti penjual ayam geprek. Para pedagang ayam geprek di kawasan Bandor Rasa Kuningan misalnya merasa usaha mereka kini mulai goyah karena harga daging ayam dan bumbu dapur terus merangkak naik. Padahal daging ayam dan bumbu menjadi bahan utama usaha mereka. Untuk bumbu seperti cabai yang masih mahal, pedagang harus mensiasati dengan mencampur cabai yang bagus dengan cabai yang lebih murah. Siasat itu menjadi cara mereka untuk bertahan karena tidak mau menaikkan harga jual ayam geprek. Bahan dapur ayam naik sekarang hampir 40 lebih, 40 lebih ya. Yang biasanya ada kilo, cabai, nasi, beras, terus bumbu-bumbu kayak bawang putih juga ikut pada naik. Sementara warga Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi belum merasakan turunnya harga beras. Beras medium masih berkisar Rp15 hingga Rp16.000 per kilogram, sedangkan beras premium masih Rp17.000 per kilogram. Para ibu terpaksa mengurangi pembelian beras untuk mencukupi kebutuhan harian. Harga beras masih mahal karena pasokan ke pasar masih kurang menjelang puasa. Memang naik drastis ya. Untuk ibu-ibu sih lumayan, jadi pengeluarannya lebih lah untuk. Biasanya berapa banyak kalau beli Bu? Kalau saya sih paling 5 kilo sih. Ini malah cenderung naik sekarang. Sekarang berapa? Karena barangnya langka. Berapa itu Pak? Apa jual yang umumnya gitu? 18? Ya umumnya ya di atas 17 ya. Di atas 17 Pak. Pemerintah diharapkan menyalurkan beras ke pasar seperti wilayah lain di Jawa Barat sehingga harga beras turun secara bertahap. Agun Gunawan dan Muhammad Abbas melaporkan dari Kuningan dan Kabupaten Bandung Barat. Ratusan wajib pajak di Kota Bekasi mendapatkan penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak. Penghargaan diberikan karena mereka taat pajak serta berkontribusi meningkatkan pajak pendapatan daerah. Untuk mempererat sinergitas wajib pajak dengan pemangku kepentingan atau stakeholder, Kantor Pelayanan Pajak Kota Bekasi menggelar acara tax gathering di Balai Patriot Kota Bekasi. Pada acara ini 100 wajib pajak badan serta 3 wajib pajak perorangan mendapatkan penghargaan karena taat pajak dan sudah berkontribusi meningkatkan pajak pendapatan daerah Madya Bekasi. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 3, Romadaniah, turut memberikan apresiasi kepada warga yang taat pajak. Apresiasi ini diharapkan dapat mendorong semangat masyarakat untuk tepat waktu membayar pajak. Ia juga berharap pajak daerah Kota Bekasi di tahun 2024 sebesar Rp8,5 triliun dapat tercapai 100% seperti tahun sebelumnya. Ya, jadi tax gathering ini sebetulnya bentuk wujud apresiasi kita kepada masyarakat wajib pajak yang sudah berkontribusi 100 WP besar ya kepada penerimaan negara. Dalam hal ini dilaksanakan oleh KPP Madya Kota Bekasi.
pertama tentu saja acara-acara seperti ini nih, taxpayer gathering, ya kita harapkan ini memberikan apresiasi kepada 100 wajib pajak besar. Nah tadi tentu saja ada penghargaan, ya apresiasi penghargaan sertifikasi, dan ada 9 WP yang kita berikan. Selain sertifikasi juga ada piala. Pemerintah Kota Bekasi juga menaruh harapan yang sama. Mereka berharap warga dapat membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, karena hal itu berkaitan dengan pembangunan Kota Bekasi. Yang sangat primadona adalah dari pajak, karena saya dari katakan bahwa di Kota Bekasi ini tidak punya kawasan industri dan potensi alamnya tidak ada. Kita hanya mengandalkan adalah jasa itulah di antaranya nanti adalah pajak dan retribusi seperti itu. Acara ditutup dengan dimulainya pencanangan pembangunan zona integrasi wilayah birokrasi bersih dan melayani yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kota Bekasi, Sri Tuti Tiningsih. Satria Andika dan Fajrin Abdillah melaporkan dari Kota Bekasi. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Glenn Joshua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.